wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang di channel Koki MP, komunitas kajian ilmu manajemen pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad, dosen prodi manajemen pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Melinda Budi Nurhayati, mahasiswa MPUNJ angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai masalah dalam penelitian kuantitatif yang bersumber pada buku Metodologi Penelitian Kuantitatif karya Profesor Ma'ruf Abduh. Untuk selengkapnya, silahkan disimak ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, masalah penelitian itu apa sih? Menurut Nota Atmojo tahun 2002, masalah penelitian secara umum dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan atau gap antara harapan dan kenyataan. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian, peneliti harus mampu memahami nih masalah apa yang terjadi dan apa yang akan dia teliti. Selanjutnya ada sumber masalah. Sumber masalah ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada pengalaman seseorang, yang kedua bahan kepustakaan, dan pernyataan dari seorang ahli. Yang pertama ada pengalaman pribadi atau seseorang. Pengalaman seseorang ini dapat menjadi sumber bagi ditemukannya masalah penelitian, baik itu dalam ilmu sosial maupun dalam bidang eksakta. Pengalaman seseorang dapat berupa peristiwa-peristiwa yang terkait dengan sejarah hidupnya dan juga yang berhubungan dengan pekerjaan atau profesinya. Yang kedua ada bahan kepustakaan. Bahan kepustakaan ini meliputi buku teks, jurnal ilmiah, dan buku atau laporan hasil penelitian merupakan sumber yang paling potensial untuk menemukan masalah penelitian. Yang ketiga ada pernyataan seorang pakar ahli. Nah, pernyataan seorang pakar atau ahli ini juga bisa dijadikan sebagai suatu masalah dalam penelitian. Apakah pernyataan tersebut masih sesuai dengan realitas saat ini atau tidak? Berikutnya adalah memilih masalah penelitian. Dalam memilih masalah penelitian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar peneliti tidak mengalami kesulitan. Yang pertama, apakah masalah tersebut sesuai dengan bidang keilmuannya? Yang kedua, apakah permasalahan tersebut cukup menarik minat dan peneliti sanggup membahasnya? Yang ketiga, apakah tersedia bahan-bahan literatur dan bahan-bahan empiris yang diperlukan dalam penelitian tersebut? Bahan literatur ini tentunya harus sesuai dengan masalah penelitian. Jika hal tersebut terpenuhi, maka peneliti tidak akan kesulitan dalam menentukan masalah penelitian. Masalah penelitian ini juga nantinya akan berhubungan dengan judul yang akan diangkat oleh peneliti tersebut. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Rumusan masalah merupakan penuntun langkah-langkah dalam penelitian kuantitatif. Masalah yang diperoleh peneliti harus dirumuskan dengan jelas, sehingga peneliti mengetahui secara tepat variabel apa yang akan diukur dan apakah ada alat-alat ukur yang akan digunakan tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perumusan masalah. Yang pertama, masalah harus fleksibel. Yang kedua, rumusan masalah harus jelas. Yang ketiga, rumusan masalah harus signifikan. Yang keempat, rumusan masalah harus etis. Yang pertama, masalah harus fleksibel. Artinya, rumusan masalah tersebut harus dapat dijawab melalui sumber yang jelas, tidak banyak menghabiskan dana, tenaga, dan waktu. Yang kedua, rumusan masalah harus jelas. Artinya, semua orang yang membaca memberikan persepsi yang sama terhadap masalah tersebut. Yang ketiga, rumusan masalah harus signifikan. Artinya, jawaban masalah yang diberikan harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan pemecahan masalah. Yang keempat, rumusan masalah harus etis. Artinya, masalah tersebut tidak bertentangan dengan hal-hal yang bersifat etika, moral, dan nilai-nilai keyakinan agama. Perumusan masalah merupakan organ penting dalam sebuah penelitian. Dengan perumusan masalah, peneliti menjadi fokus dan terarah, termasuk dalam menentukan jenis-jenis data yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.